Kami ajak Anda untuk memantau langsung bagaimana perkembangan terkini penghitungan suara dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ini adalah peta penghitungan suara atau Electoral College yang telah diperoleh dari dua kandidat pemirsa, baik dari kandidat Partai Demokrat Kamala Harris ataupun kandidat Partai Republik Donald J. Trump. Yang mana sejauh ini dari Electoral College, Donald Trump unggul sebanyak 247 Electoral College telah didapatkan atau dikantongi oleh Trump, sementara Kamala Harris memperoleh sebanyak 215 Electoral College. Seperti diketahui pemirsa bahwa terkait dengan penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat ini, untuk bisa memenangkan Pilpres, kandidat harus mengantongi minimal 270 Electoral College dari total 538 Electoral College dari 50 negara bagian di Amerika Serikat. Di beberapa daerah, pemirsa, kita lihat ini sudah mulai dilakukan adanya persiapan ataupun sejumlah pendukung yang berkumpul untuk melakukan selebrasi dari keunggulan hasil penghitungan yang dilakukan sampai dengan sejauh ini. Seperti kita lihat dalam visual ini pemirsa, ini adalah detik-detik jelang pidato kemenangan dari kandidat presiden dari Partai Republik, yaitu Donald Trump, yang kalau menurut hasil penghitungan Electoral College yang kami tampilkan tadi pemirsa, sudah meraih sebanyak 247 Electoral College. Yang diperoleh oleh Trump ini beberapa di antaranya datang dari negara bagian seperti Florida yang merupakan daerah pertempuran elektoral yang sempat dikuasai oleh Partai Demokrat sebelumnya. Kemudian Trump juga menang di beberapa negara bagian yang memang menjadi basis suara dari Partai Republik. Misalnya di negara bagian Kentucky, Tennessee, dan Indiana. Namun kalau kita lihat dari peta perolehan Electoral College ini pemirsa, masih ada beberapa negara bagian yang juga dimenangkan atau posisi dari Partai Demokrat ini unggul bukan tanpa perlawanan, bahwa Kamala Harris juga sukses unggul di beberapa negara bagian yang menjadi basis suara Partai Demokrat. Di antaranya di wilayah timur seperti di Vermont, Massachusetts, dan Maryland. Selain itu, Kamala Harris juga meraih suara elektoral di New Jersey. Keunggulan ini pemirsa melanjutkan dominasi Partai Demokrat di negara bagian tersebut yang telah mendukung kandidat Partai Demokrat untuk presiden dalam setiap pemilu Amerika Serikat sejak tahun 1988. Not anything like what his detractors have described him as being now that he is liberated. If I'm wrong, kita kembali saksikan pemirsa, ini adalah peta dari perolehan atau penghitungan suara sementara hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berlangsung di seluruh negara bagian Amerika Serikat, di mana untuk bisa memenangkan pemilihan presiden ini tidak dihitung berdasarkan perolehan suara yang terbanyak, akan tetapi setiap penghitungan suara ini akan dikonversi menjadi Electoral College, di mana terdapat sebanyak 538 Electoral College untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan jika salah satu kandidat berhasil meraih Electoral College yang dominan atau minimal 270 Electoral College, maka bisa dipastikan kandidat tersebut akan memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kita lihat ini adalah kumpulan dari para pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Donald Trump, J.D. Vance, yang mana saat ini posisinya sudah unggul sementara. Paling update-nya sudah memperoleh 248 Electoral College.
Dan ini adalah persiapan dari para pendukung Donald Trump untuk melakukan atau mendengar pidato kemenangan dari Donald Trump. Dari informasi yang kami terima, memang Donald Trump juga sudah hadir, pemirsa, di lokasi ini, di mana Donald Trump sudah meraih 248 Electoral College dan rivalnya Kamala Harris meraih sebanyak 215 Electoral College. Terkait dengan bagaimana berjalannya pemilihan Presiden Amerika Serikat sejauh ini, pemirsa, terutama jika kita melihat kelancaran dari pemilu di sana, berdasarkan data yang dihimpun oleh Common Cause, secara umum pemilu di Amerika Serikat ini berjalan dengan relatif lancar. Common Cause sendiri merupakan lembaga pengawas non-partisan. Meski demikian, Common Cause juga memperingatkan bahwa meskipun Pilpres Amerika Serikat berjalan dengan lancar, tetapi sebagian besar persaingan ketat ini terjadi di beberapa negara bagian. Sehingga untuk perolehan suara di sana ini tidak bisa diputuskan pada Selasa malam waktu setempat. Data dari Common Cause juga memprediksi bahwa memerlukan waktu berhari-hari sebetulnya untuk bisa menghitung suara pemilihan Presiden Amerika Serikat secara keseluruhan. Ada pula sejumlah catatan yang dihadapi oleh para pemilih di Amerika Serikat. Misalnya ketika digelarnya pemungutan suara, ini terdapat antrian panjang para pemilih hingga dibutuhkan waktu tunggu yang cukup lama, bahkan mencapai hingga 1,5 jam. Fenomena antrian ini, pemirsa, terjadi terutama di distrik atau wilayah-wilayah dengan populasi besar dari mahasiswa muda misalnya, yang berkumpul atau memberikan suara mereka di kampus hingga di gereja-gereja yang menjadi tempat pemungutan suara. Kita ketahui bersama, pemirsa, bahwa kandidat calon presiden dari Partai Demokrat yaitu Kamala Harris berusia 60 tahun. Ia merupakan petahana wakil presiden Amerika Serikat yang saat ini berpasangan dengan Presiden Joe Biden. Kamala Harris memenangkan nominasi dari Partai Demokrat setelah presiden atau calon presiden Joe Biden ini kemudian mundur dari pencalonannya. Kemudian rivalnya yaitu Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik berusia 78 tahun. Ia mencalonkan diri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut agar dapat kembali menduduki kursi sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kembali ke Gedung Putih. Kita masih akan pantau bersama, pemirsa, bagaimana perolehan suara ataupun Electoral College yang didapatkan oleh para kandidat calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Namun sejauh ini memang Donald Trump unggul sementara atas Kamala Harris. Informasi penghitungan terkini yang kami lansir dari kantor berita Associated Press bahwa Donald Trump telah meraih Electoral College sebanyak 248, sementara Kamala Harris memperoleh sebanyak 215 Electoral College. To concede the race to Donald Trump on my phone. I handed it to him and I said to Vice President-elect Mike Pence, make sure Hillary actually concedes. Dan pemirsa, kedua kandidat calon presiden Amerika Serikat ini tentunya mengejar kemenangan, karena jika mereka menang ini maka akan sama-sama mengukir sejarah kepresidenan baru di Amerika Serikat. Jika kemudian Kamala Harris ini berhasil membalap Trump untuk meraih minimal 270 Electoral College, maka Kamala Harris akan menjadi presiden
perempuan pertama untuk Amerika Serikat. Sementara jika Trump kembali terpilih, ia akan menjadi presiden Amerika Serikat yang menjabat 2 periode tetapi tidak secara berturut-turut. I agree. I'm just saying, be a gracious winner and let's move the country forward. I agree, and I know you will. That was my only point. I got a gracious winner today when I. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.